Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel YouTube Destinasi Gayo. Oke, Sobat DG, kali ini kita akan melihat atau mereview persiapan penyelenggaraan pacuan kuda tradisional Gayo yang akan diselenggarakan di Kabupaten Bener Meriah dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Bener Meriah yang ke-19 tahun. Untuk itu ikuti terus perjalanan kami melihat persiapan dari panitia untuk menyelenggarakan pacuan kuda ini. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo agar kami semakin semangat dalam membuat konten-konten videonya. Check it out. Oke, Sobat DG, kali ini kita sudah berada di jalan menuju lapangan pacuan kuda Sengeda Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di Jalan Ketipis. Jadi beginilah suasana pagi dari Kabupaten Bener Meriah. Udara yang sejuk dan udara yang masih sangat alami sekali. Jadi kira-kira saat ini adalah pukul 7 WIB. Jadi kita mereviewnya pagi-pagi hari dan melihat bagaimana persiapan dari panitia penyelenggaraan pacuan kuda ini. Nah, di sini juga ada villa ya guys. Teman bisa lihat, bisa menginap di sini jika ingin menonton pacuan kuda. Nah, jadi teman-teman, lapangannya ini sekitaran 10 menit dari pusat kota Kabupaten Bener Meriah. Jadi tidak terlalu jauh dan juga tidak terlalu dekat. Di sebelah kiri kita ini merupakan terminal tipe B dari Kabupaten Bener Meriah. Bisa melihat, tapi sepertinya terminal ini belum berfungsi karena baru saja direnovasi. Terminal tipe B dari Kabupaten Bener Meriah. Nah, jadi kalau teman-teman ingin ke pacuan kudanya via Belang Panas ataupun via Ketipis, jadi teman-teman bisa mengikuti vlog ini ya teman-teman semua, karena saya mengambilnya ini dari arah Belang Panas. Jadi banyak sekali rute menuju pacuan kuda ini. Nah, jadi sampai di pertigaan ini, nah, di depan itu adalah Bandara Rembele dari Kabupaten Meriah. Nah, jadi dari pertigaan ini kita ambil ke arah Pantai Raya ataupun ke arah kiri. Jadi kita ambil arah kiri, kalau ke kanan kita ke pusat kota ya. Di sebelah kanan kita ini merupakan bandar udara dari Kabupaten Bener Meriah, yaitu Bandar Udara Rembele. Jadi jika teman-teman yang ingin berpergian ke Medan, silahkan melalui bandara ini, karena bandara ini memiliki rute dari Medan menuju Kabupaten Bener Meriah. Sebenarnya di sebelah kanan kita juga ada sebuah gunung Merapi. Nah, jadi berhubung karena cuaca pagi ini masih berselimut awan, maka gunung Merapinya itu tidak kelihatan pucuknya. Jadi hanya sedikit yang nampak dari gunung Merapi tersebut. Oke guys, ini udaranya sangat sejuk sekali ya. Jadi jika teman-teman yang belum pernah datang ke Kabupaten Bener Meriah ini, jangan lupa untuk memakai jaket. Karena bisa saja teman-teman jika hadir ke sini kalau tidak menggunakan jaket, bisa sejuknya itu sampai ke dalam tubuh teman-teman semua. Nah, sesaat lagi kita akan sampai ke lapangan Sengeda ataupun tempat diselenggarakannya pacuan kuda tradisional Gayo. Jalannya juga sangat indah sekali teman-teman. Jadi jangan lupa untuk hadir ke Takingon ini untuk membawa peralatan dokumentasinya, karena selain pesona alamnya yang sangat memukau, destinasi wisatanya juga sangat berlimpah. Nah, di depan sana merupakan lapangan Sengeda tempat diselenggarakannya pacuan kuda tradisional Gayo 2022.
di subscribe, like, dan share channel YouTube Destinasi Gayo ya, agar kami tetap semangat dalam memberikan informasi ataupun video-video wisata yang ada di kabupaten ataupun yang ada di daerah Gayo. Oke, di ujung sana sudah nampak tribunnya dari lapangan pacuan kuda tradisional Gayo. Jadi selain memiliki lapangan pacuan kuda, di sebelah kanannya juga disediakan sebuah taman. Jadi untuk taman bermain ataupun kalau di daerah sini disebut adalah Taman Harmoni. Jadi di sana kita juga bisa menghabiskan waktu liburan kita selain menyaksikan pacuan kuda tradisional Gayo. Nah, sebelah kanan itu merupakan Taman Harmoni. Oke guys, kita telah sampai di lapangan pacuan kudanya. Nah, jadi lapangan pacuan kuda itu berada di sebelah kiri. Oke, ini sudah bisa kita lihat persiapan orang menjual makanan, pakaian, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan salah satu tradisi ataupun budaya yang sudah menjadi tradisi di Kabupaten Benar Meriah. Nah, jadi kita akan masuk ke tribunnya. Kita melihat apakah ada orang yang berlatih ataupun tidak. Jadi ini merupakan lapangan pacuan kuda tradisional Gayo Kabupaten Benar Meriah ataupun lapangan. Oke, kita masuk sebentar ke lapangannya untuk melihat persiapannya. Oke guys, kita telah sampai di lapangan pacuan kuda Sengeda Kabupaten Benar Meriah. Di ujung sana bisa teman-teman lihat sudah ada bolang baling yang terpajang. Salah satu hiburan dalam pacuan kuda ini. Juga di sebelah kirinya juga sudah ada tempat-tempat orang menjual makanan dan sudah mulai terpasang perataannya. Nah, jadi kita naik ke atas ya guys, kita melihat bagaimana suasana lapangan ini dari tribun atas. Jadi ini merupakan tribun utama dari lapangan pacuan kuda Sengeda Kabupaten Benar Meriah. Jadi bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana luasnya lapangan pacuan. Oke, mari kita naik ke atas tribun ini untuk melihat suasana dari lapangan Sengeda ini. Kita naik ya guys. Beginilah suasananya masih. Jadi ini belum dibersihkan karena masih H-7. Nah, jadi kita bisa melihat lapangan pacuan kuda ini dari atas. Nah, beginilah suasana lapangan Sengeda Kabupaten Benar Meriah. Nah, di ujung sana ada seekor kuda sepertinya akan berlatih. Beginilah suasana lapangan pacuan kuda ataupun gelanggang pacuan kuda Sengeda Kabupaten Benar Meriah. Jadi kalau dilaksanakannya pacuan kuda ini, masyarakat memenuhi gelanggang pacuan kuda ini. Oke guys, kita turun lagi ke lapangannya ataupun ke landasan pacu dari kuda ini. Nah, jadi ini landasan pacu dan itu adalah juri atas. Jadi juri atas ini yang melihat dan yang memastikan siapakah yang akan menjadi juara di setiap race-nya. Jadi ini merupakan landasan pacunya.
teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, di ujung sana ada kuda yang sedang berlatih, jadi bisa kita lihat. Kita lihat dulu ya kuda ini. Wow, luas sekali ya. Jadi ini. Nah, jadi inilah tribun utama dari gelanggang pacuan kuda tradisional Kabupaten Bener Meriah. Jadi di sini juga baru saja diselenggarakan musabaqah tilawatil Quran ke-35 tingkat Provinsi Aceh. Jadi di sini juga dilaksanakan. Nah, ini ada seekor kuda sedang berlatih pagi ini. Jadi walaupun sudah H-7 tapi masih tetap berlatih agar menjadi juara pada F1 pacuan kuda tradisional Gayo di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2022 ini. Oke guys, sekian dulu penelusuran kami melihat persiapan H-7 dari penyelenggaraan pacuan kuda tradisional Gayo di Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2022 ini. Ikuti terus vlog kami mengikuti ataupun menelusuri perkembangan dari pacuan kuda tradisional Gayo 2022 ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa di subscribe, like, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan info akurat dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.